Jadi dia ngelapor di lapor.co.id. Nah, di situ si Husein ini kayak diadili sama ada beberapa orang gitu kan, kayak diintimidasi lah gitu kan. Oke, ada yang ngikutin dengan pemberitaan yang sedang hangat gitu ya, yang kemudian sekarang beralih dari kemarin ramai di Lampung, kemudian hari ini kita bergeser ke Pangandaran gitu ya, di mana ada seorang guru yang kemudian akhirnya mengundurkan diri dari sebagai ASN gitu, karena kemudian dia dapat intimidasi karena berlaku jujur gitu ya, kemudian dia melaporkan bahwa ada temuan pungli gitu, dimana ketika latsar itu dia diminta uang 350.000, intinya itu dari perspektif dan pengakuan guru tersebut, sehingga akhirnya karena banyaknya intimidasi bahkan sempat disidang 12 orang gitu ya. Intinya mereka tidak terima dengan laporan tersebut dan diminta untuk laporan yang diajukan oleh guru tersebut ditarik. Ternyata kemudian itu jadi masalah gitu, jadi masalah intinya, dan mereka merasa tidak terima akan laporan tersebut. Yang menarik adalah bagaimana hari ini saya melihat kekuatan sosial media dan kekuatan netizen Indonesia itu bisa kemudian sangat powerful untuk kemudian bisa membongkar satu kasus yang kemudian disinyalir tidak dilirik oleh aparat ketika ini tidak viral gitu ya. Sehingga memang sangat perlu untuk kita sama-sama suarakan bahwa ada satu hal yang keliru dan satu hal ini perlu diperbaiki. Kalau kita melihat dalam sistem pendidikan kita hari ini, memang masalah pendidikan itu begitu sangat kompleks gitu ya. Saya pernah di dunia pendidikan juga, tentunya kuliah sebagai sarjana pendidikan dan kemudian berinteraksi dengan orang-orang pendidikan. Masalah pendidikan itu sangat kompleks sekali gitu ya. Dan oknum-oknum yang kemudian memberikan satu hal yang kita sebut pungli itu sangat mungkin sekali ada dan harusnya memang ditindak gitu. Bagaimana mungkin kita ingin menciptakan satu ekosistem SDM yang baik ketika ekosistem pendidikannya syarat akan pungli. Misalkan kasus yang kemarin viral di beberapa universitas yang ketika mahasiswanya masuk itu mereka dengan gamblang melakukan transaksi membeli kursi gitu. Bagaimana mungkin kita akan menjamin SDM Indonesia ke depan itu punya integritas ketika dalam proses pendidikannya aja dia sudah melakukan korupsi. Nah, ini yang perlu diperbaiki sama-sama. Dan saya respect terhadap apa yang dilakukan oleh guru muda ini. Semoga idealismenya dan integritasnya tetap terjaga, karena integritas 100% dan korupsi juga 100%. Terima kasih banyak. Terus yang dibilang kejiwaannya sehat tuh yang gimana ya Pak ya? Yang dibilang uji kelayakan itu untuk tes kesehatan kejiwaannya itu yang diomongin layak tuh kayak gimana ya Pak ya? Tolong saya dikasih tahu Pak. Soalnya kalau secara seperti Kang Husein aja Bapak bilang tuh menurut tesnya itu nggak lolos kesehatan jiwanya. Lah apa kabar ASN yang KKN Pak, yang pungli Pak, yang pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi jajan pas masih jam kerja itu loh Pak. Gimana itu Pak? Itu sehat nggak itu kejiwaannya itu Pak? Sehat nggak itu Pak? Tolong dijawab saya ya Pak ya. Tolong saya diberi penjelasan. Oke? Makasih Bapak. Saya jadi ikut sedih sumpah, ikut merasakan gitu. Semangat ya Pak Guru buat si A-nya, jangan menyerah. Semoga ada hikmahnya di balik semua ini dan semoga Allah mempunyai rencana yang sangat indah buat si A ke depannya. Memang susah menjadi orang baik itu, memang susah. Banyak yang suka, banyak juga yang gak suka, dan banyak juga yang mengintimidasi dan sebagainya. Mungkin Allah sedang menguji A, semoga sedang menguji Pak Guru untuk agar bisa melewati rintangan-rintangan yang sedang Pak Guru jalani, dan saya yakin Allah mempunyai rencana yang sangat indah buat ke depannya. Saya berdoa yang terbaik buat Pak Guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, begitulah hidup di negara Indonesia.
ketika kita berusaha jujur, berusaha menjadi orang baik, ada aja gitu yang nggak suka sama kita, yang mengintimidasi kita. Selalu berbuat baik ayah. Saya yakin pasti akan ada pada waktunya. Sabar. Kita semua membela, kita semua mendukung, mendoakan Pak Guru supaya bisa secepatnya keluar dari permasalahan ini. Sabar ya, jujur saya ikut sedih merasakan gitu, hidup di negara tercinta ini emang susah jadi orang baik. Apa Pak, kejiwaannya ini nggak layak untuk ngajar. Saya rasa dari keterangan Husein dan bisa dibuktikan, si Husein ini minta sumbangan ke influencer, YouTuber atau apa. Dia dapat dana 1 juta dan dana itu tidak dipotong sama sekali untuk membeli keperluan si siswa untuk sekolah, kayak tas, baju gitu, 1 juta dan tanpa dipotong sekalipun. Itu bisa dibuktikan sendiri Pak. Itu ada di PT-nya si Husein. Dan kalau Bapak bilang kalau misalnya dia dipecat dan tidak layak, dari keterangan si Husein sendiri dia itu mengundurkan diri. Dia minta dipecat, nggak dipecat. Ternyata itu Bapak pecat. Jadi Bapak bisa beralasan bahwa si Husein dipecat. Kalau ini dia mengundurkan diri dari CPNS karena dia gerah, karena ada dia bilang dia disuruh bayar berapa 350.000 untuk biaya apa nggak tahu kan. Jadi dia ngelapor di lapor.co.id. Nah di situ si Husein ini kayak diadili sama ada beberapa orang gitu kan, kayak diintimidasi lah gitu kan. Nah jadi keterangannya begitu Pak. Semoga kasus ini lebih di blow up lagi ya, lebih dikawal netizen lagi, karena orang kayak Husein ini 1001 yang berani speak up, ya kan. Lah si Husein ini berharapnya sih ini netizen yang bantu. Kalau netizen bantu pasti bisa banyak kasus-kasus yang dibantu netizen ini terselesaikan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jadi kita harus membantu Husein biar kasus ini clear sampai ke akar-akarnya terhadap oknum-oknum yang memang benar-benar merugikan negara Indonesia ini. Kita perlu kemajuan, kita perlu perbaikan, bukan kebobrokan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Kita bisa telusuri siapa dalangnya, apa dia ada setoran, apa gimana untuk di 350.000 yang dimintakan ke Husein waktu itu, yang ini awal dari kasus ini viral kan 350.000 itu disuruh bayar. Dan si Husein tidak mau membayar. Wah, muncul lagi kasus baru. Ada ASN diintimidasi karena melapor pungli di instansinya. Untuk kronologis bisa cek sendiri di videonya. Semoga yang dia ceritakan benar adanya. Dan kalau misal apa yang dia ceritakan benar, ada yang gua sayangkan sih. Kenapa dia mengaku kalau dia yang bikin laporan? Padahal udah benar dia bikin laporan dengan status anonim, hanya karena kasihan kepada yang lain dan mendengar SK satu kabupaten gak turun kalau tidak ada yang mengaku, empatinya tergerak buat ngaku. Secara nggak langsung mereka memanfaatkan empati si anonim untuk kepentingan mereka. Kudunya kalau gitu obrolan di grup bisa jadi laporan lagi buat alasan SK yang gak turun-turun. Padahal dengan munculnya ancaman seperti itu bisa digunakan untuk memprovokasi ASN lainnya untuk ikut melaporkan hal tersebut ke lapor.co.id. Bahkan kalau misal ada yang terprovokasi, salah satu yang terprovokasi bakalan angkat kasus ini supaya viral di sosial media seperti sekarang. Yap, itulah people power. Statusnya aman, kasus tetap ditindaklanjuti. Justru kalau dia ngaku, malah selanjutnya dia bakal diintimidasi. Sayang sekali statusnya ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan masih bisa jadi intel di instansinya mas. Kalau ada yang nggak beres, masih bisa menjadi whistleblower dengan status anonim juga. Karena melawan oknum yang licik memang harus dengan cara yang licik juga. Di sini aku mau sharing-sharing aja sedikit terkait permasalahan yang sedang ramai, dan sharing di sini adalah berdasarkan sudut pandang aku sebagai mahasiswi akuntansi. Jadi berdasarkan PUGSI, yaitu Pedoman Umum Governansi Sektor Publik, bahwa instansi yang baik itu harus menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di dalam tata kelola perusahaan yang baik ini ada whistleblowing system. Nah, ini ya teman-teman dari filenya PUGSI yang diterbitkan oleh KMKG. Nah, ini whistleblowing system yaitu seperti kanal pengaduan
bagi pihak internal instansi ataupun eksternal instansi seperti masyarakat untuk melaporkan apa yang dianggap janggal gitu. Nah, kalau di video Mas Husein tadi, whistleblowing system ini tercermin pada lapor.go.id, website pengaduan gitu. Tapi titik permasalahannya adalah bahwa seorang whistleblower atau pelapor itu seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, untuk peraturannya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Jadi pelapor itu harus dilindungi secara hukum. Tapi berdasarkan apa yang Mas Husein sampaikan bahwa dia ini dipanggil kemudian dikepung 12 orang bahkan mendapatkan ancaman, itu tidak mencerminkan adanya perlindungan dari instansi terkait kepada Mas Husein sebagai pelapor. Padahal posisi Mas Husein di sini sebagai pelapor atau whistleblower yang mana kalau instansi terkait mau meminta keterangan lebih lanjut kepada Mas Husein, situasinya itu bukan yang menekan ataupun mencekam gitu ya, dan membuat whistleblower ini tidak nyaman, tetapi harus dibuat senyaman mungkin supaya whistleblower bisa menyampaikan apa yang nantinya bisa menjadi keterangan bagi kasus yang janggal ini. Jadi intinya perlakuan dari instansi terkait tidak merefleksikan bahwa mereka itu melindungi seorang pelapor atau whistleblower.